Coba diam sejenak, dengarkan baik-baik. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Sebuah perasaan gelisah yang muncul tanpa alasan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, atau ada bisikan halus yang tidak bisa kamu jelaskan. Bagaimana jika itu bukan hanya sekedar imajinasimu saja? Mungkin ada sesuatu yang sedang mempengaruhimu saat ini, sesuatu yang tak terlihat tapi bisa dirasakan, sebuah kekuatan yang bahkan bisa mengubah cara kamu berpikir, hanya dengan suara, frekuensi yang bisa mengontrol otak. Apa yang kamu dengar sekarang? Suara mungkin hal yang selalu kita anggap remeh, kita menggunakannya setiap hari, berbicara, mendengar musik, menikmati suara alam. Tapi apakah kamu tahu bahwa tidak semua suara diciptakan untuk kenyamanan kita? Beberapa suara bisa membuatmu gelisah, merinding, atau bahkan merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Dalam dunia sains, suara diukur dalam frekuensi, satuan yang disebut hertz atau Hz. Manusia bisa mendengar suara di rentang 20 hingga 20.000 hertz. Tapi sesungguhnya ada suara yang berada di luar batas ini, suara yang tidak bisa kita dengar tapi bisa kita rasakan. Salah satunya adalah infrasound. Infrasound adalah suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz, terlalu rendah untuk didengar oleh telinga manusia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merasakannya. Justru sebaliknya, tubuh kita sangat sensitif terhadap frekuensi ini. Berbagai penelitian menemukan bahwa infrasound bisa menyebabkan perasaan gelisah yang ekstrim, perasaan takut yang muncul tanpa alasan, bahkan sampai halusinasi. Orang yang terpapar infrasound dalam waktu lama sering melaporkan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, atau bahkan melihat bayangan yang bergerak di sudut matanya. Apakah ini hanya sugesti atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Eksperimen infrasound membuat orang merasa diganggu oleh hantu. Pada tahun 1998, seorang ilmuwan bernama Vic Tandy sedang bekerja di laboratoriumnya. Malam itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bulunya merinding, udara terasa berat, seperti ada seseorang di ruangan bersamanya. Dan saat dia melihat ke samping, dia melihat bayangan kabur yang bergerak dengan cepat. Tapi ketika dia mencoba melihatnya lebih jelas, bayangan itu menghilang. Dan keesokan harinya, dia menyelidiki ruangan itu dan menemukan sesuatu mengejutkan. Ada mesin kipas industri besar yang bekerja di ruangan itu, menghasilkan suara dengan frekuensi 18,98 Hz. Itu adalah frekuensi yang sangat dekat dengan resonansi alami bola mata manusia. Dengan kata lain, infrasound ini menggetarkan bola mata manusia secara halus, menyebabkan ilusi optik seperti melihat bayangan hantu. Kesimpulannya, banyak laporan hantu mungkin bukan karena makhluk gaib, tapi karena efek dari infrasound yang membuat manusia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Senjata psikologis yang tidak bisa didengar. Tapi jika infrasound bisa membuat orang mengalami ketakutan yang nyata, apa yang terjadi jika teknologi ini disalahgunakan? Bagaimana jika seseorang tahu bagaimana menggunakan frekuensi ini untuk mengendalikan massa? Beberapa laporan menunjukkan bahwa infrasound telah digunakan sebagai senjata psikologis, militer, dan aparat kepolisian di beberapa negara pernah menggunakan suara frekuensi rendah untuk membubarkan kerumunan tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Frekuensi ini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan perasaan panik yang tidak dapat dijelaskan, membuat orang-orang ingin segera meninggalkan tempat itu tanpa mereka tahu mereka sedang dipaksa untuk takut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Eksperimen gelap dan kasus rahasia. Tapi ini bukan sekedar eksperimen di laboratorium. Ada bukti bahwa pemerintah telah melakukan eksperimen rahasia untuk menggunakan frekuensi suara sebagai alat kontrol pikiran, dan beberapa di antaranya lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. CIA, MK Ultra, dan kontrol pikiran melalui suara. Dalam proyek MK Ultra, CIA melakukan serangkaian eksperimen untuk mencari cara mengendalikan pikiran manusia. Mereka bereksperimen dengan berbagai metode, mulai dari obat-obatan, hipnosis, hingga gelombang suara. Beberapa laporan menunjukkan bahwa CIA pernah meneliti frekuensi tertentu yang bisa mempengaruhi kesadaran seseorang, bahkan membuat mereka lebih mudah menerima sugesti. Jika frekuensi bisa membuat seseorang mengalami ketakutan, bagaimana jika bisa membuat seseorang merasa nyaman atau bahkan tunduk pada perintah? Penggunaan dalam musik dan media massa. Ada teori bahwa musik dan siaran televisi tidak sekedar hiburan. Beberapa peneliti percaya bahwa ada frekuensi tertentu yang digunakan dalam musik populer untuk manipulasi emosi pendengarnya. Sebagian besar musik modern diatur pada 440 Hz. Tapi ada yang percaya bahwa frekuensi ini dipilih untuk alasan tertentu. Musik yang disetel pada 432 Hz dianggap lebih harmonis dan alami, sedangkan 440 Hz lebih agresif, membuat otak lebih stres tanpa disadari. Apakah kita benar-benar menikmati musik
musik, atau kita sudah diarahkan untuk menyukai suara yang sebenarnya membuat kita lebih rentan terhadap manipulasi. Lalu, seberapa besar kontrol mereka? Sekarang, coba pikirkan baik-baik, jika frekuensi bisa mengontrol emosi, menambahkan ketakutan, seberapa banyak dari apa yang kita pikirkan benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana jika kita sedang dikendalikan? Coba pikirkan ini, setiap hari kita terpapar ratusan suara klakson, mobil, suara pengumuman di stasiun, suara musik yang diputar di toko-toko, semua ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Tapi, bagaimana jika beberapa suara itu bukan sekedar kebisingan? Bagaimana jika ada frekuensi tersembunyi yang telah diprogram untuk mempengaruhi cara kita berpikir? Penelitian menunjukkan bahwa gelombang suara tertentu dapat merangsang otak manusia dengan cara yang sangat spesifik. Ada suara yang bisa membuat kita tenang, ada yang bisa membuat kita lebih agresif, dan ada yang bisa membuat kita lebih patuh tanpa kita menyadarinya. Apakah musik yang kita dengar sudah dimanipulasi? Pada tahun 1953, ada sebuah keputusan global yang mengubah frekuensi standar musik dari 432 Hz menjadi 440 Hz. Banyak orang percaya bahwa ini hanya untuk standarisasi, tapi ada yang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari eksperimen besar untuk mengendalikan populasi secara emosional. 432 Hz adalah frekuensi alami yang selaras dengan alam dan cenderung membuat manusia merasa lebih tenang. Tapi 440 Hz lebih keras, lebih menusuk, dan secara tidak langsung membuat tubuh kita lebih stres tanpa kita sadari. Bayangkan, jika seluruh dunia mendengarkan musik yang secara halus membuat mereka lebih mudah tersinggung, lebih agresif, dan lebih rentan terhadap manipulasi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Pesan tersembunyi dalam iklan dan media. Sekarang mari kita bicara tentang subliminal messaging atau pesan bawah sadar. Banyak orang tidak menyadari bahwa iklan, film, dan bahkan berita bisa mengandung frekuensi tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pikiran kita. Suara-suara yang hampir tidak terdengar bisa membuat kita merasa lebih percaya, lebih patuh, atau bahkan lebih takut. Ada spekulasi bahwa beberapa pidato politik bahkan telah dimodifikasi dengan frekuensi tertentu untuk membuat orang lebih mudah menerima apa yang kita katakan atau bahkan merasa terintimidasi tanpa alasan. Jadi, pertanyaannya, apa kita benar-benar memiliki kebebasan berpikir, atau apakah suara-suara ini sudah mengarahkan kita ke dalam satu pola pikir tertentu? Apakah kita terpengaruh? Sekarang kita akan mencoba sebuah eksperimen. Di sini aku akan memainkan dua suara yang berbeda. Dengarkan dengan headphone dan rasakan perbedaannya. Eksperimen pertama, frekuensi tenang, 432 Hz. Dengarkan suara ini selama beberapa detik. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan bagaimana perasaanmu. Ini adalah frekuensi yang dikenal sebagai frekuensi alami. Banyak orang mengatakan bahwa suara ini membuat mereka merasa lebih rileks, lebih terkoneksi dengan lingkungan, dan bahkan meningkatkan kreativitas. Eksperimen kedua, infrasound, frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Sekarang, bagaimana dengan ini? Jika kamu merasa sedikit gelisah, sedikit pusing, atau bahkan merasa ada sesuatu yang tidak beres, itu bukan kebetulan. Ini adalah efek infrasound, suara yang tidak bisa kamu dengar, tapi bisa kamu rasakan. Eksperimen seperti ini telah digunakan sebelumnya, dan banyak orang melaporkan perasaan paranoid, takut, atau bahkan lebih melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Atau apakah efeknya masih bertahan? Kesimpulannya, apa kita masih memiliki kendali? Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Seberapa besar kendali yang kita miliki atas pikiran kita sendiri? Jika suara bisa berubah, mengubah emosi kita, mempengaruhi ketakutan kita, bahkan membuat kita melihat hal-hal yang tidak ada, bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sedang dimanipulasi setiap saat? Apakah kita benar-benar bebas? Atau kita hanya hidup dalam simfoni yang dikendalikan oleh mereka yang memahami kekuatan suara? Apakah kamu merasakan sesuatu saat mendengarkan eksperimen tadi? Apakah ada suara yang terasa berbeda? Tulis pengalamanmu di komentar. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam, mungkin kamu harus mencari jawabannya sendiri. Tapi hati-hati, beberapa pertanyaan sebaiknya tidak pernah terjawab. Apakah kita akan terus mendengar? Di sepanjang sejarah, manusia selalu hidup dalam dunia yang penuh suara, dari ritme alam hingga kebisingan mesin industri. Kita terbiasa dengan suara, tapi kita jarang bertanya, apakah suara-suara ini datang secara alami, atau ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sekarang, kita telah melihat bagaimana suara bisa mempengaruhi emosi kita, bagaimana frekuensi tertentu bisa menciptakan ketakutan, dan bagaimana mereka yang berkuasa mungkin telah menemukan cara untuk menggunakannya sebagai alat kendali. Tapi pertanyaannya adalah, jika kita tahu bahwa suara bisa dikendalikan, apakah kita bisa
mempercayai apapun yang kita dengar? Apakah kita sudah terbiasa dengan kendali ini? Apa yang terjadi jika suara yang kita dengar setiap hari sudah diprogram untuk membuat kita lebih patuh, lebih konsumtif, lebih mudah dikendalikan? Kita hidup di era di mana hampir semua suara yang kita dengar telah disaring, diproses, dan disesuaikan. Kita mendengar apa yang mereka ingin kita dengar, tapi kita tidak pernah tahu apa yang mereka sembunyikan di baliknya. Sejak awal dari video ini, mungkin kamu sudah mendengar sesuatu yang berbeda. Mungkin ada suara yang tidak bisa kamu jelaskan, atau mungkin kamu hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu bukan kebetulan. Beberapa frekuensi sebaiknya tidak pernah didengar, dan mungkin kamu sudah mendengar dan sekarang mereka tahu apa yang kamu dengar.